Halo Sobat Indio Malang, kembali lagi di Mirror, Mindy Bagi Horor. Baik teman-teman, sebelum kalian nonton podcast kali ini, bisa di-subscribe terlebih dahulu channel Topa Malang untuk menonton keseruan lainnya dan cerita-cerita horor lainnya. Di episode 3 kali ini, kita akan berbagi cerita horor dari Mindy dan juga... Halo, aku Yudis. Kali ini aku mau bagi cerita horor bersama Mindy. Betul banget. Oke, kita mulai saja ya dari yang pertama dari Mindy. Gimana nih cerita horor kali ini? Oke, jadi cerita ini tuh aku alamin waktu kelas 5 SD dan ini sangat berkesan banget ya teman-teman. Karena kalian tahu sendiri kan kalau anak kecil gak enak badan itu kan ceritain kayaknya suka gampang diliatin sama makhluk halus kayak gitu-gitu kan. Kecil ya, masih suci. Masih suci, belum ternodai gitu ya. Aduh kok belum apa-apa udah dingin ya. Ceritanya tuh waktu aku sakit kelas 5 SD. Nah, waktu aku sakit itu ikut ayahku pergi jauh gitu loh teman-teman. Jadi waktu pulang malam sekitar jam 12-an itu kayak ngelewatin lembah. Dan itu nggak sama ayahku doang, ada teman-temannya gitu. Nggak berdua doang? Nggak berdua, jadi sama ayahku ada teman-temannya. Terus kayak ngelewatin lembah gitu di daerah, kalau teman-teman Sobat Indio Malang tahu itu di daerah selatan, Gedangan di sana. Nggak tahu deh kayaknya. Nah itu ngelewatin lembah. Kabupaten ya? Di kabupaten pokoknya. Nah itu waktu ngelewatin di situ kan aku keadaannya sakit, gak enak badan dan itu kayak hutan-hutan gitu loh. Iya. Di situ juga waktu ngelewatin itu jam 12-an malam, tiba-tiba si temen-temennya ayahku tuh bilang gini, dek sini loh dulu ceritanya tempat pembuangan mayat kayak gitu-gitu loh. Waktu zaman penjajahan. Jadi terus dari situ aku ya diem aja karena nggak enak badan. Terus aku ya sambil mikir, namanya anak kecil kan, loh iya ta pembuangan mayat gimana kayak gitu kan. Nah terus ya banyak kejadian horor, temennya ayahku tuh kayak cerita ada kejadian horor juga di sini dulu itu bla bla bla. Malah cerita horor di tempat cerita kayak horor gitu. di tempatnya. Terus Ngeri sih. aku aduh tapi ini sumpah ini ngeri. Kalian aku nggak bohong ini real ya guys. Terus udah merinding. Terus udah kan. Terus akhirnya pulang, tapi ya aku kayak nggak kenapa-napa ya, sakit. Pulang itu sekitar jam 1-an. Nah, kalau kalian tahu kalau di desa itu ada pos kamling. Kalau malam kan orang-orang suka jaga gitu kan. Iya kan, ronda malam ada kan semua kayak gitu. Ada. Jelas Nah, pasti itu posnya itu di depan rumahku. Jadi ini rumahku, ini posnya. Kayak gitu. Jadi di situ banyak orang. Akhirnya aku pulang kan sama ayahku, aku tidur. Udah habis minum tidur, gak enak ya, habis cuci gitulah, terus tidur. Terus ayahku setelah pulang dari situ habis nidurin aku ikut ke pos kamling di depan rumah, tapi di depan rumah join lah guys gitu ya jangan. Nah pas aku sakit itu tiba-tiba aku tuh ngerasa nggak lama tindian. Ngerti kan? Sendirian tapi itu di rumah kan, iya kan ayahku dijaga. Nah itu tindian kayak berat kalau tindian. Aduh. Tindian kan berat gitu saya. Terus aku dan ini kejadian yang paling ingat seumur hidupku. Terus tiba-tiba kok nggak bisa napas, terus kayak aku manggil kalau tindian manggil tapi nggak kedengeran suaranya gitu ya? Nggak kedengeran kayak aduh tolong kayak itu apa ya, kayak besar gitu loh, kayak ngerasa tindian besar. Terus akhirnya tiba-tiba aku kayak bangun kayak tua, akhirnya aku lari ke depan karena aku tahu ayahku di situ tolong aku kayak gitu. Nah orang-orang hebat ternyata. Pas aku lari ke depan tuh kayak kelihatan besar gitu, kayak kalau kalian tahu ilustrasinya malaikat yang hitam yang ditutup yang gini ya. Ini nanti kasih Grim Reaper. Iya, tahu. Kasih foto yang gini kayak gitu. Please. Terus dan itu dia itu kamu yang lihat atau orang-orang lain? Lihat kayak loh enggak mau aku bilang gitu. Kamu yang lihat. Kayak gitu dan orang-orang kan loh kenapa? Nah itu di depan rumah, jadi kayak orang-orang itu heboh. Terus kenapa itu nggak mau dan itu besar, aku ingat sampai sekarang. Serumah apa lebih dari rumah? Jadi kan ada tetanggaku di depan rumah kan. Nah itu di belakangnya rumah tetanggaku ada pohon tinggi, dia tuh setinggi pohon itu. Lebih tinggi dari rumah loh. Terus besar, terus langsung yang ayahku tuh langsung lari kan. Kenapa Nduk, kenapa gitu kan. Kok gede gitu. Nangis
sih arek ya. Terus Masih akhirnya kecil juga masih kan. kelas 5 SD. Terus tiba-tiba itu semakin deketin aku. Nah, Oh dia jalan atau terbang. gak tahu langsung tiba-tiba Kayak ngilang gini. seret langsung di sebelahku gini. Sebelahku ini loh kayak tembok. Awalnya jauh gitu. Awalnya di belakang rumah itu terus Oh. aku kayak mau gerak ini bingung kayak awal Iya, langsung iya. ayahku itu ke aku pas ayahku ke aku dia kok tiba-tiba deket jangan mau kayak gitu dan aku keringetan terus kayak si ayahku ya baca doa gitu istighfar dibacain yasin juga ayahmu ya. dibacain yasin kayak gitu langsung nggak mau terus aku ayo lari terus aku minta lari ke dalam tiba-tiba pas aku lari ke dalam dia duduk di tempat meja makan dia besar kayak merinding dong Aduh. lihat loh ini beneran soalnya terus terus ayo istighfar kayak gitu terus akhirnya aku ditidurin sampai dibacain yasin kayak orang meninggal dong Iya tahu. biasanya sambil diminumin gitu aku ya ampun itu bener-bener dan itu nggak aku aja yang tahu nggak aku sama ayahku orang-orang di depan itu tahu semua Kamu teriak-teriak itu. Lah, kan aku langsung keluar Terus gimana orang-orang yang lain? ya, kayak dateng lu kenapa kayak gitu sambil keringetan ya ampun itu dan itu bener-bener tak ingat sampai sekarang kenapa aku kayak gitu loh kayak tapi itu kejadian terakhir kayak aku gampang lihat sekarang enggak sih kayak Untung bener-bener ya. itu terakhir dan aku inget guys inget paling inget Ya, baru udah lama ya SD. udah berapa tahun yang lalu kita SD umur berapa ya umur 2010 umur 10 tahun Iya. umur 10 tahun berarti 10 tahun 12 yang tahunnya iyalah 12 tahun yang lalu kayak Wow. gitu sih nah aku ya juga nggak tahu ya kayak gitu itu cuma halusinasi apa beneran kalau menurut Iya. kalian gimana ya Nggak tahu juga ya, karena juga anak Nanggepinnya. kecil juga kan ya. karena kan memang katanya kalau anak kecil itu gampang lihat kayak gitu Iya bener, masih bersih gitu kan biasanya. Ya kalau aku ya percaya nggak percaya juga Berarti kamu yang ngeliat sendiri ya. oh bener-bener kelihat nyata kayak aku nggak pernah ngelihat makhluk halus yang nyata real kayak gitu kan nggak pernah aku itu baru itu bener Serem banget Bayangin ya. lu. Serem sih. kayak Ini pakai item Kerudung ini, aduh. selain mimin indigo, Terbayang indigo sih. juga ya namanya. indigo Indigo ya. masanya the real indigo Ya makanya. Wah. itu sih cerita dari aku Iya yang sih. paling aku inget paling berkesan banget sampai sekarang kalau Wah. Inget banget ya. kalau inget tuh merinding gitu tadi ya kayak merinding Itu nggak masih tahu. visualnya masih terbayang jelas di mata, di otak. Tapi anehnya kalau cerita horor lainnya yang pernah aku alamin ya nggak ngelihat gitu nggak pernah merinding biasa aja kalau itu kayak merinding gitu apa ini Ini gede banget ya. Gede. gede kayak lebih gede daripada rumah sih teman-teman kalau ngelihat komen ya itu aku beneran nggak sih gitu. Pasti kan ada kalau anak Indigo. Indiom. Indigo. dia kan kayak bisa ngelihat kayak Bisa. gitu kan. Iya, gitu. Aku nggak kebayang mbaknya itu kan waktu masih kecil tuh. Terus ngeliat ke atas gini kan kayak, weh. Di depan rumah gitu terus kayak mau hap kayak gitu loh Kayak mau nangkep. ya. semakin deket Itu tangannya kayak datang gitu. Ini mbak gini terus mbak ngeliat tangannya tuh gini atau gimana? enggak kayak iya. enggak ngapa-ngapain cuma ya bentukannya hitam pakai gini nggak kelihatan tangan nggak apa mukanya nggak ada Berarti Hitam. mukanya hitam. Nggak kelihatan. Kerudung. Wah, iya dan itu gokil. besar sumpah demi Allah coba ya ini yang anak-anak indigo beneran kayak gitu nggak tahu Kira-kira itu apa ya? itu apa jangan malaikat kamu Komen di Untungnya bawah. masih ada di sini iya sekarang. masih di sini 12 tahun kemudian Kita cerita untungnya. Itu bukan malaikat harusnya. iya kayak makhluk halus yang menyerupai Ya mungkin Mindy di prank gitu. di prank mas Di prank. Parah sih, aduh. Ini jujur Mindy cerita nih aku juga ikut merinding nih. Bulu kidukku naik. Kalian kira-kira kalian penakut gak sih kalau atau pernah juga tindihin kayak Mindy gitu? Apa sih namanya guys? Tindihin kan? Indian itu apa ya? Kayak- Rep-repan kalau Indonesia Iya. ya nggak sih? Enggak. Iya. Bahasa Indonesia aku nggak tahu ya. Pokoknya tidur terus kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu kayak Tapi lihat nggak bisa. lihat semuanya tapi kamu nggak bisa ngomong Nggak gitu bisa. kan? Kamu teriak nggak ada? Iya, aku pernah sih. Kamu pernah kayak gitu? Pernah. Tapi nggak lihat apa-apa. Nggak. Cuma diem aja. Itu Maksudnya nggak mimpi lihat- buruk apa gimana? Enggak sih. Aku biasanya kecapean kayak gitu. Iya. Iya, saya juga gitu sih. Soalnya waktu itu sempat tidur kan. Gini, tapi kayak sadar tapi nggak bisa digerakin badan. Oh. Benar-benar Kayak gitu rasanya. Nggak sampai lihat itu sih orang setinggi rumah. juga Tapi nggak ada sosok. Tapi kayak enggak mimpi horor apa gimana gitu enggak? Enggak sih. Terus saat ini belum sih saya. Ya, mungkin lupa ya. Kayaknya enggak sih. Aduh. Tapi kayak serem walaupun nggak mimpi Iya. apa-apa tetap serem. Iya. Kayak aku harus ngapain ini?
mau minta tolong Iya, minta tolong nggak gitu bisa. kan. gitu. Ngomong itu nggak bisa. Gitu doang. Ini melek doang. Malah gini doang. Ngelihat bisa tapi kayak interaksi badan nggak bisa. Gerakin jari aja kayak berat gitu. Kalau aku biasanya maksa aja kayak Iya. dipaksa. Iya maksa gitu kan. Langsung Dalam hati bisa teriak tapi nggak bisa. Nggak bisa. Beneran orang-orang. aduh, please. Kalau kalian nih jadi ayahku gimana? Tiba-tiba aku keluar Wah. sambil nangis, itu nggak mau besar. Kalau aku nih Kamu ya gimana? sebagai ayah ya langsung ku datengin sih pasti. Ku gendong, ku doain. Ini serius. Dia sering kayak orang meninggal guys. Iya dong. Pasti juga panik Tapi sih. ayahmu sebagai lihat contoh. nggak? Maksudnya Enggak, nggak dia kelihatan tahu apa-apa. kayak ngapain ini anakku gitu kan? Iya, Kayak cuma gitu. kayak kok nangis tok gitu. Terus setelah itu kayak aku cerita, aku lihat gini besar. Ya orang-orang kan orang banyak nggak lihat. Di warga kita nggak ada yang kayak bisa lihat gitu nggak tahu. Nggak ada, makanya orang waktu itu tanya. Lupa. Iya, gitu sih. Kayak ada yang lihat selain kamu gitu. Serem sih. Itu beneran. Itu kan aku bayangin kalau di posisinya Mindy ini, wah gitu. Ih, aku sih lari aja sih. Ya, makanya tuh. Tapi emang dulu kayak berani banget gitu. Kayak nggak ada takut-takut, tapi semakin besar ada takut ya ada sih. Kayak gitu. Kok horor nih kayak gitu. Wah, Kalau kok dulu mending. nggak punya rasa. Aku balikan sih dulu aku takut. Sama gitu ya? Lumayan nggak. Iya, aku juga gitu. Kan aku nggak tahu. Dulu takut kayak lecet gitu ya. Leceh. Apa dikit lari gitu ya kayak mati lampu langsung lari. Kayak misalnya Iya matiin lampu, di tak rumah gitu langsung gue. syup, hilang. Aku tambah kak. Apa sih kayak gitu. Sekarang Sekarang lebih malah ke- bukan takut yang lari sih, lebih was-was tenang, ya? tenang hadapin kayak misal kayak pulang dari sini sendirian, udah lampu mati-mati kayak Mau creepy sih. apa ini? Ada apa ya kayak tenang, ayo cepet tapi nggak lari kayak gitu. Ya kayak lebih chill tapi panik juga dalam hati. Sok-sokan ya, sok-sokan. Yes. Yang penting sih nggak lihat ya, maksudnya takut nggak apa, yang penting kayak lihat itu Nggak mau jangan. Nggak mau, Soalnya jangan. kebayang-bayang terus iya kan. pasti lah. Kayak suara tak. Enggak sih, mending nggak usah lah. Jangan suara. Jangan Nggak, mending maksudnya dong. kayak- Kamu nanti ini ada yang tahu. Diem. Sekitar sini. Jangan Gitu jangan. sih. Lebih baik nggak usah ada apa-apa lah. Iya. Hidup berdampingan aja. Kita lebih baik gak tahu apa-apa sih. Iya. Cinta damai. Untung Mindy ini tidak pernah. Ya kalau itu sih cerita dari aku. Kalau ini kan Yudis katanya juga ada cerita Iya, ini. ada cerita juga nih dari Yudis. Kira-kira Iya apa sih. ceritanya, boleh lah share. Ini ceritanya horor, tapi bingungin karena kejadiannya di dunia nyata, nggak mimpi nggak apa, tapi bener-bener real di depanku gitu dan terjadi gitu. Jadi ceritanya tuh pulang kampus nih. Ceritanya waktu itu Itu kapan itu? Tahun berapa? tahun 2019 lah. Oh. 2019 itu kan pulang malam. Ceritanya tuh paginya itu memang ada sibuk-sibuknya gitu loh. Ada kegiatan ini itu sampai malam. Terus kan sumpek nih, pulangnya jam 9 malam. Pulang kan, nah kan tahu kalau di daerah Pakis tuh sepi kan belakang waktu itu kan, gelap kan, kanan kiri ya sawah kan. Kamu mau ke sawah jajar? Yes, aku kan mau sawah jajar tuh kan bawa mobil. Tiba-tiba kan lurus tuh, terus pas perempatan itu kan lurus aja kan, maksudnya perempatan lurus kan, mau ke sawah jajar kan. Itu jalannya tiba-tiba nggak aspal dong. Kok ban mobilku itu kayak kerosak. Kamu gak sadar itu? Nggak sadar, bingung loh, kok ini ada perbaikan jalan atau apa? Kerosak. Nah, tiba-tiba aku keluar kan ngecek. Kupikir kan mungkin ini bannya kempes kali ya apa. Tapi kupikir ini mobil baru itu kok bisa kempes gitu. Ya udahlah. Ku cek ternyata kok bukan aspal gitu. Jadi kok bukan aspal ini gitu. Kamu ada fotonya? Ada, tapi saya fotonya kejadiannya selanjutnya. Ini 2 kali soalnya. Nah waktu itu saya kaget, terus saya kan merinding masuk ke mobil, aku buka mata, jadi kayak dari ngedipin ini jalan lagi, akhirnya saya pulang kan, panik, doa aja. Terus itu kamu pulangnya ngikutin jalan itu lurus aja atau gimana? Lurus aja, Pakai map? lurus aja, kayak nggak apa-apa lah gitu, Iya. pasrah aja. Tapi akhirnya nemu pom bensin ya udah langsung pulang. Terus hari besoknya persis, jadi itu kan main malam tuh gelap. Nah ini pagi banget. Itu saya naik motor karena kan saya habis panik kan, lewat jalur yang sama, tapi ini berangkat lewat Pakis lagi. Itu ke jalan yang kemarin itu udah ada kayak pikiran gitu, waduh kayak kemarin lagi, oh enggak deh kayaknya paling diperbaiki lah gitu, soalnya kan sebelumnya ada banjir gitu kan. Terus tiba-tiba lurus, kan harusnya ketemu perempatan kan. Nah itu lurus perempatan itu juga jalannya tanah sama nggak ada bangunan. Nah itu tapi kamu sebelumnya ya memang lewat situ pulang-pulang. Lewat gitu. situ. Cuma
2 hari itu tiba-tiba kok kayak gini gitu. Iya, benar. Tadi berangkatnya lewat situ juga. Berangkatnya juga lewat situ, selalu. Baliknya lewat situ tiba-tiba jalannya Berubah, bener. Terus habis itu waktu di perempatan itu kayak, loh kok jalannya tanah, ku lurus aja lah. Itu ku lihat ada orang nggak pakai baju, pakai celana pendek gitu, bawa cangkul gini. Tapi badannya kurus gitu, kayak ya manusia orang. Gini dia. Tak tanya, Pak ini bener kan jalan ke arah kampus gitu kan. Terus bapaknya tuh kayak nggak ngerespon gitu, kayak ngomong bahasa Jawa, tapi bahasa Jawanya itu kayak bener-bener Jawa gitu loh. Kalau aku kan Jawanya kan basic aja kan bahasa. Jawa halus. Nah Jawa halus ku nggak bisa. Aku bingung akhirnya, ya udah terima kasih aja gitu. Terus kan aku inget banget pasti ini penggokan ke BINUS, tapi itu enggak, itu semua bangunan Belanda. Serius. Anjir. Bangunan Belanda. Terus aku karena panik, aku mau telepon lah temenku, nggak ada sinyal di HP gue. Jadi kayak telepon nih, kok gak ada sinyal gitu, akhirnya karena nggak ada sinyal tuh ya coba sih explore aja dah gitu ke arah BINUS. Itu malah ini kan rumah Belanda, ini harusnya kan udah jadi rumah bagus kan sekarang, rumah Belanda lurus. Terus kuliah tuh masih padang gitu, jadi kayak ini jalan setapak gitu. Terus ini rumput tingginya segini, dan itu ada orang kayak pakai seragam Jepang gitu. Ini bener, ini serius, aku nggak ngarang sih ini. Itu kayaknya seragam Jepang, orangnya tinggi banget, tinggi. Terus aku kan takut kan, wah ini makhluk asing nih, jangan ini. Lalu aku pergi aja lah. Terus aku itu kan naik, itu ada jalan kayak ke atas gitu kan. Nah motor aku itu nyangsang di batu. Nggak kuat. Jalannya itu kan memang sudah, ini bukan jalan yang support nih, soalnya motor metik kan. Itu aku panik dong, ini gue di mana nih? Terus ada rumah, tapi rumahnya itu setengah ininya bambu, kayak bambu gitu. Terus belakangnya itu baru beton. Jadi kayak nggak utuh gitu. Cuman ada orangnya di sini. Kayak aku lihat sendiri, ini ada orangnya. Wah, terus habis itu, makanya itu aku foto. Coba lihat dong fotonya. Nah, ini nih Ini juga guys, belum lihat ini. kita perlu melihat foto. Nih Mbak. Itu tahun 2019 isi ya. Tuh. Nih. Itu ada lokasinya nggak? Kan biasanya kalau ngefoto ada lokasinya gitu. Nggak ada, Kak. Nggak kedeteksi. Nggak terdeteksi lokasinya. Kayak ya udah gitu. Ih, kok di kuno sih. Ini bener, ini serius. Masa jalan di Pakis kayak gini? Karabinus loh ini. Kita coba lihat aja guys, habis ini kita telusuri Pakis ke arah BINUS, apakah ada jalan seperti itu? Si Telkom kan harus turun dulu. Iya, Naik motor dulu gitu kan. Soalnya jujur aku nggak tahu antara akunya kesasar, salah jalan, atau memang itu aku masuk ke dimensi lain gitu. Terus habis itu tiba-tiba waktu aku muter balik itu nemu jalan beraspal gitu. Aku ikutin aja, terus ada truk kan, truknya itu truk tua, ngangkut pasukan gitu. Aku ikutin. Terus loh tiba-tiba udah tembus di sini aja gitu. Ya udah akhirnya ke BINUS. Terus aku tanya temanku, kok bisa gua kejadian kayak gitu? Nah, kebetulan teman aku kan juga rumahnya daerah situ tuh. Ya kan, rumahnya daerah situ. Aku tanya, "Emang di sini ada apa?" Memang tempatnya di sini sakral. Setiap hari Jumat itu katanya ada sesuatu pasti. Entah itu orang Itu Jumat atau bukan? Itu Kamis malam sama Jumat. Kalau misal kita pikirannya kotor atau apa ngelewatin jalur itu bisa kayak gitu. Nah, Kamu mikir apa? Enggak sih, tapi kayaknya lebih ke kamu Atau kosong. mikir kosong, kalau nggak gitu mikir aneh-aneh. Kayak maksudnya aneh. Oh, mikirannya suzon ya? Iya, Maksudnya kayak, aduh nanti kok aku gini jelek kayak gitu loh. Iya Soalnya sih. kan kayak kalau kita ke Bromo juga katanya kan nggak boleh mikir kayak gitu, Kak. Nggak boleh mikir nanti kita nyasar. ya soalnya Gitu katanya nggak boleh kan. makhluk kayak gitu tuh melihat energi gitu. Tahu Misalnya dan- tahu kita takut, kita curiga atau tanpa pura-pura kita pingsan ngomong. misalnya. Kamu ketemu terus pura-pura pingsan, tahu dia. Tahu dia Jangan lebih- pura-pura pingsan beneran aja. gitu sih. Terus sama kalau mungkin makhluk halus di daerah-daerah yang kayak gitu kan tidak terjamah oleh manusia, dan itu energinya lebih tinggi, lebih kuat gitu ya. lebih Oh, kuat iya. dia daripada kita kayak gitu. Jadi kayak ke wilayah yang sepi atau mungkin ke Bromo gitu kan lebih banyak makhluk halusnya kayaknya. Kalau Mbak Fanya jadi si Yudis gimana? Apakah kamu panik, putar balik apa terus bodo Ngevlog amat? dulu kayaknya. Ngevlog dulu ya guys. Pengen tahu, kayak baru kayaknya lari.
baru lari kayaknya. Kalau orangnya nggak aneh-aneh nggak takut. Kalau misalnya ada yang ngejar baru mungkin aku takut. Iya sih, ya sih kayak orangnya kok ngeliatin aku terus kayak ngikutin baru kayaknya panik ya. Iya, kalau pengalamanku itu kayak orangnya itu ada, tapi Nggak peduli bajunya nggak sih? Maksudnya orang kayak nggak- bingung. Oh bingung. Lebih bingung. Kayak aku diliatin terus ada anak kecil gitu. Itu cuma pakai kayak koteka gitu. Kayak orang zaman dulu lah. Terus yang aku lihat itu ya orang-orang yang patroli, kayak patroli bawa senjata itu ada beberapa sih, samar-samar gitu. Itu doang yang pakai baju seragam gitu. Tapi itu kamu pas udah pulang itu jamnya sesuai nggak sama perkiraan kamu apa Lama gitu. Misalnya kayak harusnya dari rumahmu ke kampus 15 menit itu kok 2 jam gara-gara ternyata kamu. tapi kamu nggak kerasa kalau itu 2 jam kayak Ya. gitu. Iya, ya bisa dibilang seperti itu. Soalnya saya kan berangkatnya itu jam 8, ya kan? Nah, terus kayak sudah 2 jaman di situ, kayaknya udah jam 10 lah. Soalnya kan pakai jam tangan. Iya. Terus sampai kampus itu, waktu sampai kampus tuh ternyata masih jam 8:30. Padahal di situ aku udah lama muter-muter. Balikannya ini berarti. Dia ngerasa lama. Akhirnya bentar doang. Ya, memang ada kayak gitu sih. Ada kalau yang kejadian orang beberapa ada juga yang ini tuh bentar, ternyata di dunia nyatanya ini ternyata hilang lama. Oh iya, ada kan tahu, kayak gitu tahu, kan, tahu. ada yang ngilang waktu itu. Yang kayak dia, aku cuma jalan-jalan kok. Iya, cuma jalan muter Kamu ini udah doang. seminggu Kok hilang kamu ya? seminggu gak pulang loh. Iya, Kayak tahu, gitu sih, ada yang kayak gitu juga sih. Kok sering lihat yang gitu. Gue berarti masuk dong itu. Kurang iya kayaknya. Mungkin Kalau nggak gitu kamu mimpi tuh. Ya kali motor nih. ngelindur. Melindur. Ngelindur podcast dong. Podcast sih. Kayaknya kalau aku sih ya panik juga sih. Loh, kok gini guys Ya. jalannya. Oh, Mindy gimana? Ya panik. Ngevlog. Panik sama mungkin ngajak kenalan juga. Ah, di sana ditembak ada. Tembak beneran maksudnya. Mati, nggak mau, nggak deh. Takut sih. Nggak sih takut sih. Tapi emang gini ya teman-teman, kita memang hidup berdampingan dengan makhluk halus. Itu nggak bisa dipungkiri gitu. Percaya nggak percaya? Percaya nggak percaya memang pasti ada di mana-mana. Kayaknya ada gitu. Kayaknya kalau kejadian kayak gitu, nanggepinnya lebih harus tenang aja gitu ya. Nggak boleh berdoa sesuai keyakinan masing-masing sih kayak gitu. Karena dulu aku juga pernah diceritain sama guru aku di sekolah di SMP zaman dulu tuh kayak guru agama kayak gitu. Memang kalau kamu beneran bisa ngelihat, bener-bener yang bisa ngelihat banget makhluk halus ini tuh kita dempet-dempet guys kayak di pasar. Oh Kayak iya gitu. karena mereka banyak nggak sih? Banyak kok dan Karena mereka itu katanya umurnya tuh lama banget, jadi lama. lahir terus nggak hilang-hilang, jadi mungkin sempit gitu Iya, kan ya. terus berkembang biak kayak gitu. Nah, ini kalau bener-bener bisa ngelihat ini tuh ya udah kayak asal mungkin ikut podcast juga ya. Waduh. Iya. Tapi jangan nampakin dong. Misi, maaf. Nah itu berdampingan aja. Jadi panas nih. Bagus kok jadi Panas bahas nih, ya panas gitu. nih. Nggak asik. Hasilnya gimana ya guys? Nggak asik. Tolong ya. Aduh. Gitu sih. Mulai pengap ya. Nah, mungkin dari Mindivanya dulu ada pesan-pesan yang akan disampaikan mengutip dari cerita saya atau ceritanya Iris. Kalau kesannya sih serem ya, ini ceritanya berdua ya. Nggak pernah sih kayak ngelihat langsung, itu nggak pernah. Terus kayak mengalami kayak bukan pindah ke kayak dimensi lain juga nggak pernah. Jadi ini cerita yang baru dan ternyata ada juga yang kayak gini. Jadi kayak kaget aja sih. Dan lebih ke nggak mau mengalami. Itu kesannya, nggak mau mengalami. Jangan sampai. Banyak berdoa sebelum perjalanan, sebelum tidur kan. Di Vero kan pas waktu tidur ya. Jangan mikir aneh-aneh. Ya. Jangan seudon. Kita harus berpikir yang positif. Kalau lewat-lewat apa kayak udah kelihatan serem gitu ya, yang berdoa, mikir kayak enggak. Bukan denial ya, lebih ke mikir positif aja lah. Maksudnya daripada kamu mikir negatif kan lebih meyakini itu ada, dia tambah muncul. Energi dia ingin menggoda juga. Oke, nah kalau dari Mas Yudi sendiri ini gimana pesan-pesan atau apa yang ingin disampaikan ke sahabat Indihome yang terkait cerita kita tadi? Atau dari aku pesannya apa, dari Mas Yudi pesannya apa, kayak gitu boleh. Kalau aku pertama-tama mau ceritain soal Mindy dulu ya.
Yang Mindy ini kayak aku nggak kebayang sih, itu kan masih nggak tahu apa-apa tuh, masih polos, terus tiba-tiba ngeliat gitu, wah rasanya gimana, itu kayak serem banget sih, kayak aku terbayang-bayang ini sampai sekarang nih kayak kebayang gitu sosok itu tinggi. Ya aku pernah dapet informasi dari temanku yang Indigo maksudnya. Nah teman aku itu bilang kalau ngeliat sosok seperti itu sebenarnya jangan panik. Sebenarnya jangan panik, sama doa aja. Iya Doa. sih. Karena sama satu lagi, harus berani. Karena sosok-sosok yang seperti itu pasti takut sama Orang yang kita yang berani. Iya betul. Pasti gitu. Dianya yang ciut gitu. Katanya sih gitu. Kalau dari cerita aku itu kemungkinan sih gara-gara aku yang terlalu capek dan stres, terus mikirnya aneh-aneh lagi kan. Kalau emang capek kan gampang terkecoh Iya. gitu kan. Terus kayak aku waktu berangkat mikir, waduh masuk situ lagi nggak ya, Nah, situ lagi ya, itu kan. makanya. Nah. Jadi jangan terlalu mikirin aneh-aneh. Kita nggak apa-apa mikir negatif itu nggak apa-apa, tapi jangan terlalu Wujud nanti. Nah, Ntar kayak akun. Makanya. iya, jangan sampai kayak Mas Yudis ya. Nah itu sih kalau dari aku sendiri, benar kata Mbak Fanya, kita harus berdoa sebelum tidur, wajib berdoa. Iya, Guys. Beneran, karena tidur itu kan mati suri kan. Mati Kayak bentar. mati sebentar. Kamu kalau nggak berdoa dengan baik ya bisa aja diajak jalan-jalan Iya, gitu. Nggak balik. Kamu tahu kan film di Insidious kayak Tahu, gitu-gitu tahu, kan yang dia astral projection oh ya. iya, kita percaya nggak percaya, tapi memang ada yang seperti itu. Intinya kalian jangan takut kalau di sebelah kita, di lingkungan kita ada makhluk halus. Karena kalau kita takut, mereka tuh tahu gitu ya. Jadi mereka pengen goda gitu. Benar kata Berani teman-teman. aja. Berani Iya, aja. kita harus berani. Itu kekuatan kita, guys. Tenang. Tenang. Gitu sih Walaupun pesan. kalau ketemu agak takut sih. Nggak takut, kaget. Iya, kaget Apa sih nih? Gitu aja. Kaget beli. Jangan takut. Jangan digodain, tau nggak digoda. Nanti di prank nanti. Iya, itu sih. Jadi itu tadi cerita dari Mindy dan juga dari Mas Yudis. Kira-kira kalian punya cerita serupa atau enggak? Atau mungkin ada yang mau dibagiin di kolom komen, bisa silahkan ditulis. Ya, dan jangan lupa subscribe YouTube channel Telkom Malang dan juga Instagram kita Indihome.telkom.malang. dan Facebook page, TikTok, semua dengan nama indihome.telkom.malang. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Ya.